firman Tuhan, saudara. Ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan kerajinanmu kendor. Berarti apa, saudara? Semua kita pernah rajin, tetapi semua kita juga pernah kendor. Ya, semua kita sering rajin, tapi lebih sering kendornya daripada kerajinan. Nah, Tuhan mengajar orang Kristen, orang percaya, entah Katolik, entah Kristen, Protestan, dan lain-lain, menjadi orang yang punya target jangka panjang. Bedanya pelari sprint, pelari jarak pendek, dengan pelari maraton adalah, saudara tidak akan melihat pelari maraton menang dalam pertandingan pelari 100 meter. Kenapa? Dia tidak dilatih untuk bisa lari secepat-cepatnya, tetapi hanya 100 meter. Dia dilatih bisa lari jauh 42 kilo, tidak bisa secepat-cepatnya lari untuk jarak sekian jauh. Dia harus menjaga staminanya. Banyak orang Kristen itu, orang percaya, modelnya adalah pelari jarak dekat, jarak pendek. Ya, semangat sekali, tiba-tiba kendor. Ya, saya lihat banyak koas di sini. Jadi apa? Ketika mereka sudah selesai, ya kan, kemudian menjadi dokter, ya kan? Kalau dulu ada masa PTT, bukan berarti kemudian mereka sudah benar-benar 100% siap menjadi dokter. Belum. Kenapa? Secara ilmu pengetahuan, secara syarat dan lain-lain, mereka sudah oke. Tetapi pengalamanlah yang nanti akan mematangkan mereka. Terus apa lagi, saudara? Kemudian sesudah mereka meninggalkan bangku kuliah, ilmu yang mereka peroleh di bangku kuliah 5 tahun sesudahnya akan banyak ketinggalan. Betul? Betul? Saya masih ingat, saudara, di daerah kami itu pertama kali terjadi demam berdarah. Ya, pertama terjadi demam berdarah. Dokternya tamatan sekolah terkenal, tapi di daerah itu pertama sekali terjadi demam berdarah. Jadi orang panas gitu, dokternya hanya kasih apa? Obat turun panas, kasih turun panas. Tidak turun, dipikir ini ya, jadi tidak ketemu apa? Ya, 1 mingguan kemudian orangnya meninggal. Padahal dokter itu dokter sangat terkenal. Kenapa? Dia tidak mengupdate pengetahuannya. Dia tidak mengupdate lagi ilmunya. Saudara, lihat, yang menyempurnakan apa? Pengalaman dan terus-menerus peningkatan, saudara. Karena akan terus-menerus berbeda. Ingat, nah itu jadi repot, saudara. Amin. Jadi, lihat kembali apa? Jangan kerajinanmu kan? Berarti apa, saudara? Saudara dan saya diajar punya rencana jangka panjang, punya target jangka panjang. Bukan target jangka pendek yang bisa diraih secepatnya, bisa diraih dengan segera. Itu, saudara. Terus yang kedua, kita diajar untuk jadi orang yang tidak cepat puas dan tidak cepat kecewa. Karena kenapa? Jangan cepat kendor. Kenapa? Karena kita begitu rajin kemudian, malas dah. Hilang kerajinannya. Kenapa? Saudara, karena mungkin target kita masih terlalu jauh sehingga semangat di awal, kemudian di tengah malas. Ya, saya ketemu banyak orang kuliah rajin, habis itu tengah-tengah udahlah malas dah. Saudara, kenapa? Mereka tidak punya target jangka panjang, tidak punya target yang tinggi, hanya punya target yang pendek-pendek. Dan orang Kristen diajar apa? Jangan kerajinanmu kendor. Berarti apa? Targetnya yang panjang, targetnya yang tinggi, targetnya yang jauh, bukan yang mudah dicapai, yang cepat dicapai. Amin. Segala yang mudah dicapai orang lain juga bisa, betul? Betul. Loh, sekarang saya mau tanya, saudara. Orang yang bisa mengerjakan sesuatu yang orang lain juga bisa, itu orang termasuk orang pintar atau orang bodoh? Rata-rata, amin. Tapi kalau orang yang hanya dia yang bisa, orang lain nggak bisa, itu baru orang pintar, amin. Iya apa ya? Nah, berarti apa, saudara? Kita diajar oleh Tuhan tuh jangan kendor. Berarti ada hal-hal yang tidak bisa seketika sukses, tidak bisa seketika berhasil, tidak bisa seketika jadi. Saudara, saya tahu ada satu orang dokter yang menemukan, itu dokter Indonesia, saudara, di Jakarta sekarang. Itu dulunya dokter tentara, jadi tamat dokter, dia masuk menjadi dokter tentara. Sekarang tugas di Rumah Sakit Gatot Subroto. Ya, dia menemukan apa? Cara mencuci otak. Dokternya itu tugas di daerah kami, jadi saya tahu, saudara. Ya, jadi dibelah dari pembuluh darah di paha, kemudian dimasukkan alat sampai ke saraf. Kemudian saya tidak mengerti detailnya bagaimana ada bahan kimia yang dimasukkan untuk membuat saraf-saraf yang tersumbat itu menjadi lancar kembali. Salah satunya yang kemarin-kemarin itu diobati adalah itu salah satu menteri. Ya, dia yang diobati. Kemudian dia katakan, "Iya, saya nggak pusing-pusing lagi karena ternyata ada itu dokter apa, saudara? Dokter angkatan."
Ya, yang tugasnya bukan di Jawa, tapi daerah luar Jawa. Tapi dia terus meningkatkan diri dan dia menemukan itu. Nah, salahnya apa? Dokter sarafnya keberatan. Saya baca di koran itu menjadi polemik. Dokter saraf bilang dia bukan dokter saraf, nggak boleh. Saudara. Tapi dokter saraf yang jago saraf nggak bisa menemukan cara itu, saudara. Berarti pinteran dia apa spesialis saraf? Saya tanya dulu. Pinteran dia apa yang spesialis saraf? Yang spesialis saraf justru nggak bisa menemukan cara apa? Preventif untuk, ya kalau sudah buntu di atas, diapakan? Dia menemukan caranya, saudara. Ya, saya baca di koran itu waktu Menteri Dahlan Iskan dirawat dia, jadi dibelah dari sini, dirobek dari pembuluh darah di paha yang besar, kemudian dimasukkan alat sampai ke saraf. Nah, dari sana, saudara, itu yang buntu-buntu disemprot menjadi lancar kembali. Ya, dia bukan spesialis saraf, tetapi dia bisa memikirkan, bisa menemukan metode itu. Ya, kemudian yang tidak menemukan tentu saja merasa itu wilayah saya, kamu nggak boleh. Ya, tapi buktinya kan nggak apa-apa, saudara. Alasannya itu tidak punya didikan dokter saraf, nanti bisa gini-gini lah. Buktinya menteri aja nyoba aman nih. Ya, kalau petani desa nyoba ya mungkin mati ya, tidak ada yang tahu, betul. Kalau menteri nyoba kan mati, ada yang tahu, semua tahu, betul. Dan buktinya aman, berarti dia pinter, amin. Berarti apa? Dia rajin, bukan hanya rajin sampai mendapatkan gelar dokter, kemudian mulai punya pasien, amin. Betul, tapi dia terus rajin meningkatkan dirinya, ya apa ya? Saya kenal seorang dokter di Kalimantan Tengah. Loh kok Pak kenal dokter banyak ya? Pendeta itu memang temannya harus dokter. Kenapa? Loh, pendeta nggak ngerti kesehatan, amin. Nek sakit parah pun dibilang pokoknya imani loh, hati ya. Ya, seorang ibu diperiksa, ternyata apa? Dia baru stadium 1 kena kanker serviks. Pendetanya imani bu, imani saja, tidak usah ke dokter, Tuhan sanggup tolong. Dia tidak ngerti bahayanya kanker serviks. Betul? Jadi apa imani lah, ibu ini percaya toh. Betul, ini pendeta yang ngomongnya orang suci katanya. Yang bilang pendeta orang suci tidak ada di Alkitab. Betul? Loh. Saudara, kita semua manusia biasa. Makanya saudara, jangan maaf kata, saya bilang mungkin di sini ada dokter atau apa yang merasa ini pendeta bajunya sembarangan. Saya memang suka bajunya sembarangan. Saya mau beritahu saudara. Kenapa? Karena saya punya visi, saya punya beban, saudara, ya, untuk merubah pola pikir jemaat. Ya, pola pikir orang Kristen bahwa yang namanya pendeta, hamba Tuhan, romo dan lain itu manusia khusus. Kami bukan manusia spesial, kami manusia biasa. Jadi saya pakaiannya biasa-biasa, saya tidak suka yang maaf kata hitam-hitam terus bacotnya tok putih di sini tuh. Buat apa bacotnya tok putih? Ya, jadi saya pakai jeans, emang sembarangan. Padahal saya itu sukanya bajunya sembarangan, pakai kaos apa biasa. Kenapa, saudara? Loh, karena saya punya visi, kami ini orang yang biasa, bukan orang yang spesial. Sehingga bajunya harus khusus, cara jalannya harus diatur, cara ngomongnya, intonasinya, buat apa yang begitu-begitu? Ada. Ya cuman dia bilang, Pak, enggak enak loh Pak, nanti dianggap gimana? Ya wes, saya bilangnya pakai kemeja. Ya, sebenarnya enaknya saya pakai kosoblong, saudara. Ya, kenapa loh? Hamba-hamba Tuhan besar-besar di Amerika yang gerejanya puluhan ribu, kok baik pakai kosoblong, enggak masalah. Celana jin, bahkan robek-robek, enggak masalah. Kenapa? Bangsa kita ini terlalu banyak tata kerama. Amin. Betul. Sehingga apa? Kadang-kadang tata kerama ini menghambat kemajuan. Contoh, tinggal di desa. Betul. Ada orang meninggal, harus semua hadir. Tidak kerja. Betul. Izin, cuti. Ya, itu menghambat kemajuan. Betul, saudara? Betul apa ya? Iya toh, rame-rame ke sana, ya toh. Terus apa, nek pesta ngalangi jalan, betul? Di luar negeri, saudara, tidak ketemu orang pesta ditutup jalan, tidak ada haknya, saudara. Tapi mungkin itu jalan dulu nenek moyangnya punya ke sawah dibikin jalan, amin. Makanya sampai sekarang dia berhak nek pesta tutup jalan, nek nikah itu tutup jalan, siapa yang kasih hak? Betul? Tidak ada haknya, tapi bangsa kita ya namanya toto kromo, tidak enak nek ngomong, amin. Jadi diem, tidak enak nek ngomong, diem. Akhirnya semua tidak jelas, salah dan benar itu tidak tahu mana, saudara. Benar. Ya, kalau saudara bergaul sama orang bule, aturannya semua jelas. Saudara, ya, dan tidak ada pakai duit. Tidak ada pakai duit. Saudara akan diurus sesuai aturan. Tidak akan dipersulit, tidak akan ditanya, tidak akan apa. Ya, saya pernah tinggal di Belanda.
Waktu saya harus menghadap ke kantor, ke salah satu kantor untuk melaporkan saya tinggal di mana karena saya tinggal cukup lama. Sampai sana selesai, dilihat mana paspor Anda tinggal di mana, jalan ini masih sesuai dengan yang dulu Anda tinggal. Yes, sudah ceklek, selesai, keluar. Tidak ada lagi, sebentar nanti 5 hari lagi balik. Tidak ada, detik itu juga tempel, selesai. Tidak ada lagi uang rokok dan lain-lain. Amin. Betul. Di rumah sakit ini pun ditulis dilarang merokok. Amin. Jangan sampai para tenaga medis di sini terus minta uang rokok. Amin. Loh, sudah jelas dilarang merokok tapi minta uang rokok, itu salah dah. Betul. Loh, ini nanti untuk merokok di rumah, Pak. Loh. Iya, loh. Itu Saudara. Saudara, tapi ya tata krama juga bilang ditekankan enggak. Buktinya apa? Saudara nyetor bank mana ada tata krama, betul? Makanya kalau saudara punya rekening di BCA, dibikinkan tali belok sana, belok sini, belok sana. Kenapa? Saudara ke luar negeri, Eropa, ke Australia, ke mana-mana saudara bank, tidak ada bikin tali belok-belok. Kenapa? Karena orang sudah dari kecil diajar, begitu ada orang di depannya antri, dia akan berdiri di belakangnya dengan jelas tanpa perlu dibikin tali. Kalau kita bangsa kita beda, bayar listrik aja sini satu, sebelah sana satu. Jadi yang mana yang tadi tidak tahu karena deret panjang gitu. Betul. Kenapa kedisiplin? Di satu pihak kita mempertahankan kata krama yang penuh dengan aturan, di lain pihak kita prakteknya aturannya enggak seringkali dilakukan. Betul. Makanya di mana-mana lampu merah, betul, bikin macet jalan. Kenapa? Saudara pergi luar negeri, saudara memang ada lampu merah, tapi tidak banyak lampu merah. Karena aturannya jelas. Kenapa? Dahulukan kendaraan yang datang dari sebelah kanan Anda. Selesai, titik. Berarti kalau ada perempatan, saudara mau maju, saudara perlu lihat yang dari sebelah kanan. Kalau ada mobil sebelah kanan, saudara stop, titik. Tidak pakai lampu-lampuan. Dan tidak ada alasan kalau tabrakan dia yang salah. Saya sudah masuk, dia masuk. Tidak ada alasan. Kenapa? Dahulukan yang sebelah kanan. Dia juga akan dahulukan yang sebelah kanan sana. Dia akan dahulukan sebelah kanan sana. Aturan sudah jelas tanpa lampu. Kalau kita sudah merah pun kalau ada di depannya dia tempel, betul? Ya apa ya? Karena kenapa? Kita sebenarnya sudah diajar nenek moyang kita tata krama yang luhur. Sopan santun, budi pekerti yang luhur. Tapi kemudian kehidupan modern membuatnya tidak lagi dipraktekkan. Loh, zaman dulu saya masih ingat di SD. Kalau kasih hormat sama bapak ibu guru, selamat pagi Pak Guru. Saya masih ingat masih SD. Zaman sekarang ada enggak begitu di sekolah? Tidak ada. Zaman dulu ketemu guru tuh rasanya takut. Saudara, anak-anak itu ingat saya masih SD itu ketemu guru tuh, aduh. Zaman sekarang ketemu guru paling gini, kan? Iya enggak? Beda sekali. Zaman sekarang apa lagi? Kalau murid ditempelingi guru, bapaknya datang bawa pisau. Zaman dulu tak ngerti, nek anakmu ditempelin, anakmu goblok. Betul, nek zaman sekarang gurunya yang goblok, betul? Kenapa? Berani nempelingi anaknya siapa ini? Ya kan akhirnya apa? Akhirnya gurunya seringkali ya sudahlah. Biar wis lah, kasih naik aja daripada ndak naik nanti dicelurit pulang gurunya. Itu tuh. Akhirnya apa? Generasi yang goblok tuh. Betul, saudara. Makanya saya paling ndak setuju Eptanas itu dihapus. Kenapa? Supaya seluruh di Sabang sampai Merauke mutunya sama. Jangan sampai SMA di Solo sama SMA di Sorong. Langit bumi bedanya. Betul, sama-sama tamat dan SMA. Tapi kalau Eptanas supaya rata. Mutunya sama. Nah, alasannya apa? Saudara, macam-macam dibikin supaya tidak ada Eptanas. Perlu ada standar, saudara. Loh, saya dari manapun saya ngomong, saya bilang saya tidak setuju dihapus. Supaya kita ini jadi orang-orang pinter, bukan orang-orang yang hidup dari belas kasihan katrol, amin. Dulu kan di sekolah ada sistem katrol, nek nilai 5 datang ke gurunya, Pak, ya wes tak katrol jadi 6. Betul. Padahal gurunya tidak buka usaha katrol, usaha apa, tapi suka katrol. Itu yang bikin kita tidak bisa jadi benar-benar cerdas. Saudara. Ya, saya masih ingat waktu kami kuliah di Protelan di Indonesia cuma ada 2 kampusnya, satu di Bali, satu di Nusa Dua, satu di Bali di Nusa Dua, satu di Bandung. Ya, saya kuliah di Nusa Dua, itu dari 4.000 mahasiswa yang melamar diterima hanya 300 orang. Tesnya 3 hari. Ya, yang paling berat adalah tes lisan. Bercakap-cakap dengan para penguji. Ya. Kenapa, saudara? Semua tamat SMA. Tapi di situ kelihatan, kan dalam bahasa Inggris semua, karena pariwisata bukan dalam bahasa Jawa, kecuali itu ngundang orang dari Suriname.
Ngerti saudara, nek Suriname itu memang banyak sekali yang bahasa halus karena mereka asli dari Jawa. Kan dari luar negeri nih, bahasanya masih Inggris jajak. Banyak yang au. Padahal semua bawa ijazah SMA. Zaman itu pun Eptanas, UNAS. Tapi ternyata UNAS mutunya semua tidak sama loh kok bisa lulus. Berarti ada hikmat kebijaksanaan. Amin. Oke, kita lanjut sedikit dulu, saudara, ya. Jadi, hendaklah kerajinanmu jangan kendor. Berarti apa? Tadi jelas, tidak boleh punya rencana jangka pendek. Tidak boleh menginginkan segala sesuatu dengan cepat. Tidak boleh menginginkan segala sesuatu dengan kilat akan tercapai. Banyak hal yang harus dicapai dengan meniti karir, dengan meniti tangga satu demi satu. Itu jelas. Betul? Betul. Nah, banyak misalnya kalau tamat dokter langsung membayangkan pasiennya satu hari 200. Betul? Misalnya, ternyata tunggu ya sak minggu cuma 2, tunggu cuma 3. Ada loh saudara. Tidak semua menjadi kemudian ramai. Amin? Amin? Loh ya tidak semua dah. Tapi enak ramai, amin? Walaupun kerjaannya berat, enak Karena kenapa? Bawa pulangnya berat, amin? Iya apa ya? Loh, kita ngomong fair ini saudara, bener apa ya? Siapa yang cuma mau istilahnya nyambut gawe ini tok, nggak nyambut duitnya, mau? Ada yang mau di sini? Loh, saya ulang lagi, ini pertanyaan saya mungkin tidak dimengerti. Saudara, cuma nyambut gawe ini tok, enggak ada duitnya, mau? Enggak ada. Kenapa kita mau kerjaan yang rame? Karena itu ada duitnya, amin? Kalau kerjaannya banyak, duitnya kurang, pasti cici cuit. Ya apa tidak? Iya toh, saudara. Baik. Jadi kita mau lihat kerajinannya tidak boleh kendor. Berarti apa, saudara? Tuhan juga mengajarkan pendidikan yang terus menerus. Betul? Loh, banyak orang begitu sudah nikah jadi ibu, ya sudah, wis aku jadi ibu. Sekarang kerjaku membesarkan anak. Mereka tidak pernah baca, saudara. Nek membesarkan anak balita bagaimana? Nek membesarkan anak remaja bagaimana? Ya toh. Pokoknya ya tak besar, tak kasih makan. Amin. Loh gitu tak dah? Betul saudara? Betul? Enggak kan? Makanya bangsa yang sejak dari lama saudara, ya, memperhatikan pendidikan usia dini, itu terbukti menjadi bangsa yang paling maju di dunia. Bangsa apa? Jerman dan Jepang. Makanya sampai sekarang kindergarten itu bahasa Jerman. Taman karena aslinya di Jerman pendidikan usia dini. Terus Jepang ikut. Saudara, kalau saudara perhatikan kemudian sudah perang dunia kedua selesai, ya kan? Berlin jatuh, semua ahli bom atom, ahli macam-macam itu dibagi dua. Sebagian diambil oleh Rusia, sebagian diambil oleh Amerika. Maka jadilah mereka dua negara superpower. Dari mana mereka punya otak? Dari orang Jerman. Ya, kalau kita enggak, betul masih kecil-kecil enggak usah dididik lah, kasih main kelereng, betul, main apa lagi, lompat-lompat, main tali, ya men? Ya. Sehingga apa nanti sudah SD baru dididik, telat, betul. Kalau mereka lihat orang Jepang sekarang ngerti, bayi dalam kandungan pun bisa dididik kan, ibunya yang bacakan matematika, ternyata anaknya ngerti, lo heran toh? Amin. Betul apa ya? Loh, kalau bangsa kita dianggap anaknya enggak ngerti, betul? Misalnya bapaknya penjudi, anaknya dipeso-peso. Ya anaknya ngerti, saudara. Betul? Nah, oke, kita lanjutkan sedikit dulu, biar cepat. Ini sampai jam berapa ini, Pak? Ini sampai jam 1, ya. Supaya cepat bubar, amin. Jadi, hendak jangan kendor. Berarti apa juga, saudara? Tuhan mengajarkan sejalan dengan berjalannya waktu, akan ada ketidaksabaran, akan ada kekecewaan, akan ada masalah, akan ada apa lagi? Hal-hal yang belum bisa dicapai. Banyak orang kemudian menjadi malas. Banyak orang kemudian menjadi hilang semangat. Berarti kita diajar apa? Jangan mudah jadi orang yang kehilangan semangat. Jangan jadi orang yang mudah nyerah. Saudara. Betul. Nah kalau bangsa kita kan sedikit nyerah. Wis tidak bisa. Selesai tak? Iya enggak? Diperiksa. Waduh tidak ada alatnya. Wis tidak ada obatnya. Selesai tak? Betul. Saya kenal ada satu orang laki-laki. Ya, dia kena penyakit aneh. Setiap bulan itu penyakit kumat, badannya menjadi panas dingin, kemudian kulitnya menjadi bentol-bentol. Ya, dibawa kemana saja spesialis, spesialis kulit tetek bengek, tidak ketemu apa sebabnya dia bisa kumat setiap bulan. Nah, kalau di desa pasti, wah disantet orang, amin.
Betul apa ya? Gampang toh, tidak ketemu sama dokter ini pasti santet. Gitu toh kesimpulannya. Ya, makanya nanti ini dokter muda enggak boleh gitu, enggak ketemu penyakit itu, oh santet Pak. Jangan. Ya, belum tentu santet. Betul. Akhirnya apa? Ada satu orang dokter, ya, bukan S3, bukan S4, tapi dokter ini suka internet. Ya, jadi bukan internet lihat gambar porno apa segala macam, bukan. Alasnya cuci mata Pak, kita kan dokter lihat pasiennya semua, pedes-pedes matanya misalnya, ya saudara. Makanya kan ada kemarin saya terima broadcast dari WhatsApp itu, ya, ada seorang nenek waktu umur 90 cerita, dokter kemajuan ilmu kedokteran zaman sekarang itu sudah luar biasa. Waktu saya dulu katanya, sekian puluh tahun lalu dokter itu waktu saya umur 20 tahun, dokter itu kalau meriksa saya suruh buka semua, diperiksa katanya setengah jam lebih. Ya toh? Terus apa? Sekarang saya udah umur 90, enggak periksa-periksa lagi, begitu dilihat langsung dikasih obat katanya. Iya, karena wis tuwek, dokternya males ya toh. Saya masih muda tak periksa-periksa itu. Loh ini saya dapat broadcast. Ya, saudara, saya sampai waktu baca ya benar. Dia bilang kan ditanya bagaimana, Bu? Kesan Ibu terhadap kemajuan ilmu kedokteran, dia bilang, wah pesat sekali. Betul? Kalau dulu dia masih muda, diperiksanya teliti sekali, sekarang lihat tok langsung tahu, katanya, karena sudah umur 70. Maaf, dokter meriksa. Oke, kita lanjutkan, saudara. Ya, jadi lihat, tidak boleh kendor. Artinya apa, saudara? Perhatikan di sini, ya. Saudara dan saya sudah disiapkan berarti akan menghadapi masalah, tantangan, akan menghadapi banyak cita-cita yang tidak langsung tercapai. Banyak hal-hal target yang tidak langsung bisa diraih. Banyak lagi hal-hal kesuksesan yang tidak langsung bisa digapai. Ya toh? Makanya dibilang, jangan kendor. Saudara. Ya, jadi orang yang masih tahan banting. Saudara, kalau saudara perhatikan, kita bisa makan Kentucky Fried Chicken, ada di Solo, di mana-mana. Itu kan karena satu orang tua. Betul? Yang umur 55 pensiun nggak punya pekerjaan, ya kan, si Colonel Sanders. Kemudian dia coba racik bikin bumbu ayam goreng, ya kan. Dia mencoba menjual hak paten bumbunya, tidak ada satu orang pun mau membelinya, ya kan. 10 tahun dia temukan racikan itu, dia coba jual, tidak ada orang mau membeli patennya. Sampai umur 65 akhirnya dia berusaha sendiri buka Kentucky, ya toh. Maka kita bisa menikmati Kentucky itu di mana-mana. Betul? Saudara, bisa kita nikmati bola lampu? Iya kan? Saudara tahu kan kisahnya? Siapa yang buat bola lampu pertama? Thomas Alva Edison, betul? Waktu dia coba ke 10.000 kali. Ke 10.000 kali. Bukan ke 100 kali, 1.000 kali, 2.000 kali. Ke 10.000 kali. Teman-temannya bilang, kamu memang udah gak bisa. Nggak usah menghayal, kamu nggak bisa. Dia jawab apa? Saya bukan orang gagal. Saya sudah belajar cara membuat yang salah. 10.000 kali saya belajar itu dan semua cara salah. Sekarang saya sedang belajar cara membuat yang benar. Jadilah bola lampu. Betul? Betul? Saudara, jadi orang yang tidak putus asa, orang yang tidak cepat kecewa mengambil kesimpulan, itu bukan takdirnya, itu bukan apalagi jalan hidupnya, itu bukan maksudnya berkat Tuhan buat dia, itu bukan segala macam buat dia. Saudara. Ya, makanya kalau bangsa kita kan menemukan apa? Santet, betul? Ilmu pengobatan ada enggak ditemukan bangsa kita? Ada, Pak. Pengobatan tradisional itu kan India, betul? Bangsa kita kan nemunya apa? Santet, betul? Disantetin orang dari jauh, buka perutnya isi apa? Beling, isi apa, betul? Memang jenius, kenapa? Tanpa operasi bisa memasukkannya, amin. Loh, iya dah. Saudara, tapi itu kan tidak berguna di ilmu kedokteran, itu menyakiti orang, amin. Betul apa ya? Saudara, tapi sebenarnya kita pinter cuman apa? Alasannya wis lah. Mungkin bukan takdir saya. Sudah selesai. Betul, saya begini-gini saja, ya dah. Kita itu semua jadi orang yang cepat puas. Ya dah. Kalau saudara perhatikan, penemu internet tercepat di dunia siapa? Orang Jawa dari Kediri, Jawa Timur. Sekarang bekerja di Jepang. Saudara bisa lihat, bukan penemu internet websitenya yang dari Amerika itu. Itu menemukan sistemnya, tapi dia kemudian menemukan pengembangan yang paling hebat. Orang Jawa totok.
asli 100% dari kota Kediri. Loh, pintar-pintar tuh sebenarnya berarti. Amin. Betul apa ya? Nah, sekarang makanya saudara lihat. Di sini, jangan kendor. Berarti apa? Jangan misalnya seperti koas ini, sudah tamat, selesai. Sekarang saya sudah merdeka dari belajar. Sekarang saya tinggal cari tempat praktek yang bagus. Amin. Yang strategis. Amin. Terus tidak belajar lagi. Ya dah, tetap belajar lagi. Belajarlah. Kami pun sebagai hamba Tuhan, tetap belajar, saudara. Ya, saya paling nonton TV-nya paling itu apa? TV One, pas ILC Indonesia Lawyer Club saya nonton. Tapi kalau sinetron saya enggak nonton. Ceritanya miskin sekali, kaya sekali. Aduh, cerita khayalan. Betul? Buat apa ditonton yang begitu-gitu enggak ada di kenyataannya? Betul? Ini baik sekali, ini jahat sekali. Betul, saudara? Itu enggak masuk akal cerita kita gitu. Enggak usah ditonton. Tonton yang memberikan pendidikan. Oke, yang kedua, biarlah rohmu nyala. Berarti apa, saudara? Yang tadi kita diajar punya rencana jangka panjang, punya apa? Target jangka panjang, punya kesabaran dan lain. Yang kedua kita diajar, saudara. Jangan saudara dan saya ini, lihat, roh menyala-nyala. Berarti apa? Jangan semangat hidupnya. Ya. Lihat, kalau dokter baru dikasih di UGD, biasanya pasien yang masuk UGD lebih terawat. Saya ngomong terus terang. Kenapa? Dia dokter baru. Begitu orang, aduh, diurusi. Kenapa? Tapi kalau sudah lama, duduk biasa. Udah 5 tahun aku dengar orang adu-adu kok. Jujur. Loh iya, jujur. Saya masih baru-baru jadi hamba Tuhan. Begitu orang, Pak saya punya masalah. Saya doakan Tuhan, tolong ya Tuhan, tolong. Lama-lama, masalah. Kebanyakan biarin dah. Loh jujur saya. Ya, ini masalah. Dan memang dunia ini penuh masalah. Betul. Ini orang tidak mau punya masalah, mati aja. Amin. Saudara, gampang kan? Nah, lihat kembali yuk. Menyala-nyala berarti apa? Banyak orang bersemangat kalau berhasil. Banyak orang kemudian hilang semangatnya ketika dia tidak berhasil. Dia selalu, ya kan? Apa yang dia capai rasanya semakin jauh. Apa yang dia capai masih sangat jauh. Sementara teman-temannya sudah maju di depan. Dan dia mulai banding dengan teman sekelasnya, teman sejawatnya, teman sekantornya, dan segala macam. Saudara, perhatikan ayat ini. Biar rohmu menyala. Saudara, ya di dalam pelajaran motivasi ada 2 faktor yang menggerakkan manusia yang namanya push factor and pull factor. Artinya ada faktor yang mendorong dia dan ada faktor yang menarik dia. Faktor yang mendorong misalnya saya ingin membuktikan, ya kan, bahwa saya misalnya di antara saudara tidak disenangi sama orang tua, saya mau buktikan saya orang yang layak misalnya. Terus di sekolah benar-benar sampai membuktikan dirinya berprestasi, itu faktor yang mendorong. Ada lagi, keluarga saya di desa, saya mau buktikan saya bisa merubah nasib keluarga saya. Ada, saudara. Ya kalau saudara nonton di Fashion TV itu ada. Kenapa ditanya? Kenapa dia ingin jadi pragawati? Dia bilang, saya ingin kehidupan keluarga saya menjadi lebih baik secara ekonomi. Jadi itu push faktornya, faktor yang mendorong dia untuk maju. Yang kedua, ada faktor yang menarik dia untuk maju. Apa? Reward. Reward itu apa? Bahasa Indonesianya reward itu hadiah-hadiah. Misalnya, ya kan, dengan kita sukses tentu saja kehidupan kita menjadi lebih layak, betul? Betul. Dan saudara ingat kalau di Indonesia, saudara, sampai hari ini jawatan tenaga medis terutama dokter itu paling gampang dapat kredit. Kredit alat-alat kesehatan, kredit mobil paling gampang, saudara. Ya? Yang jabatan lain-lain kecuali jabatan pengacara agak susah. Ya biasanya mau ambil apa gitu, dokter itu lebih mudah semuanya. Ya terus dukun, waduh kalau itu susah, saudara. Ya salah-salah yang nanti disantet itu. Baik. Jadi kita lihat kembali ya. Nah oke. Biar menyala-nyala berarti apa? Jangan tergantung kedua faktor ini. Jangan faktor yang membuat kita karena kepepet maju, jangan juga faktor karena melihat iming-iming di depan, melihat di depan apa kalau saya gini nanti mencapai gini bisa enak, bisa gini. Tuhan bilang rohnya yang menyala. Berarti apa? Harus dari dalam benar-benar ada tekad, ada komitmen, nggak peduli sukses atau gagal. Saya mau ulang. Ketika saya mulai pelayanan di desa-desa, di gunung-gunung, bertahun saya pelayanan di desa, selalu saya kecewa. Kenapa? Tuhan, aku ini sekolah tinggi. Terus sekarang aku jadi penginjil desa-desa ujung-ujung entah berantah. Terus zaman saya pegang perusahaan, saya bisa keluar negeri.
Terus tiba-tiba saya di desa-desa sekarang. Saya kecewa. Kenapa? Saya ingin naik kok ini menuju ke jurang, bukan ke puncak gunung. Saudara ingat, kadang gunung yang akan kita daki bukanlah jalan datar kemudian menanjak. Bisa jadi jalan datar kemudian lembah baru menuju ke gunung, betul? Saya merasa jalan harus datar kemudian langsung menanjak. Tidak ada jalan datar kemudian masuk ke lembah baru mulai menanjak. Saya ingin semua jalan ada jembatannya, amin. Persis seperti minimal satu orang di antara kita di sini, amin. Saudara, padahal kalau kita biasanya naik turun lembah itu biasanya lebih kuat daripada sekedar hanya naik, amin. Betul. Saudara, kalau saudara lihat, kalau kita belajar naik turun gunung, itu otot yang dipakai berbeda waktu naik dengan otot waktu turun. Iya kan? Jadi dua-duanya seimbang. Saudara, kebetulan dulu saya suka. Saudara, sekarang karena pelayanan, ya pelayanan makan-makan jadi buntek. Ya, sudah tidak karuan, jadi sudah tidak kuat lagi. Kalau dulu boleh adu, saudara. Ya, berangkat jalan mulai maghrib sampai besok siang naik gunung, oke. Ya, sampai yang porternya itu sampai Pak istirahat dulu. Dia tidak bawa apa-apa, saudara, porternya. Ya, beda enggak kalau dulu si suamimu tuh nguber-nguber engkau daripada engkau yang nguber dia, beda enggak? Kalau dulu diuber-uber, sekarang nguber-nguber. Pak, kamu di mana? Kok belum pulang? Ya, saudara, ibu-ibu enggak usah khawatir. Kenapa? Nek suami sering telat pulang juga bersyukur kalau dia sedang giat bekerja, men. Tapi kalau dari ditelepon dari tempat kerja dia sudah pulang 5 jam lalu tapi enggak pulang, ya biasanya itu bisa jadi nyangkut. Betul, nyangkut entah di mana. Karena wewe gombel memang banyak. Tapi bersyukur nek suami itu masih punya daya tarik kepada wanita lain. Amin. Daripada tidak ada satupun wanita yang mau, engkau yang mau, kan menderita. Amin. Semua orang bilang, kok bodoh mau sama laki itu, loh, bukan repot. Ya, kalau orang lain juga masih mau, walaupun dia sudah tua, berarti pilihanmu tepat. Sudah tua pun masih ada yang mau. Amin. Loh, masih bersyukur, terima kasih Tuhan. Mataku tidak kabur, mataku tidak buta. Harus lihat positifnya. Amin. Loh, coba kalau saudara jadi tenaga medis, orang datang sakit, kenapa sakit? Tidak jaga kesehatan. Loh, saudara anggap orang sakit itu jadi beban. Cocok enggak kerja di rumah sakit? Begitu sampai mati pasien ini betul dibentak-bentak. Dia datang gini, step, betul? Mestinya kan kenapa Bu? Kenapa Pak? Kan ramah, amin. Makanya di bahasa Inggris itu hospital. Kenapa pakai second house? Rumah sakit karena dari bahasa Belanda. Kalau rumah sakit bahasa Inggris hospital, akar kata yang sama dengan hospitality, keramah tamahan. Ya, kalau kami dulu dari industri hospitality, yaitu pariwisata, perhotelan. Makanya rumah sakit harus juga dibikin senyaman hotel. Bisa? Jangan terus apa? Kenapa lipan lewat? Itu kan ngeri pasiennya, betul? Kenapa kecoa 12? Betul? Kan itu menakutkan, amin. Loh, harus bersih, amin. Walaupun ini orang datang membawa penyakitnya, tapi jangan di dalam banyak penyebab penyakitnya, amin. Tapi Pak, ini kan rumah sakit beda sama swasta. Loh, standar tidak boleh dibedakan berdasarkan status. Makanya sampai hari ini kenapa devisa negara kita semua dibuang ke Singapura, ke Malaysia, dan lain-lain. Kenapa orang lebih percaya dokter di sana, tenaga di sana, dan segala macam? Kenapa sesama bangsanya dia nggak percaya? Apa kurang pinter? Apa kurang pinter? Tidak. Spesialis jantung paling hebat dulu di Australia, itu bukan orang bule, orang Asia. Kenapa kok tidak percaya? Kan begitu sekarang, betul? Nah, itu mesti diselidiki. Ada yang memang karena gengsi, ya toh, maunya luar negeri, keren toh. Ada yang memang karena ya mungkin ya, perhatikan. Standar keramahan, standar kecepatan pelayanan kan mesti ada. Dari orang daftar sampai dapat kamar itu berapa menit, itu semua mesti ada standarnya. Ya, terus apa lagi? Spray yang dipakai itu mesti ada standarnya. Saudara, dari standar kebersihannya mau sangat bersih, cukup bersih, bisa diterima atau kotor. Itu semua ada standar. Kebetulan saya kan orang perhotelan. Jadi jelas standarnya harus ada nodanya. Jangan bekas noda. Tidak apa-apa toh Pak, bekas dicuci, tapi bekasnya masih banyak. Tapi sudah dicuci Pak. Loh, saya kalau ke dokter gigi biasanya bawa aqua sendiri. Kenapa? Kadang-kadang kan minum dari gelas itu toh. Waktu saya scaling dibersihin, pakai gelas itu lagi. Nanti pasien lain lah masuk lagi gelas itu toh kadang-kadang.
Saudara, kadang harus diganti kan? Betul, saya biar aman bener-bener saya bawa aqua sendiri, gelak sendiri. Nek aqua saya mut sendiri, mulutku sendiri aman nih. Betul, bakteriku sendiri, aman. Oh, jangan sampai bakteri orang lain, betul. Loh, saya dulu rajin ngerawat gigi karena kan hamba Tuhan. Sering khotbah, sering ngomong sama orang, daripada saya ngomong dia pingsan, baunya kan enggak enak. Enggak enak, ya harus rawat diri, rawat wajah, pergi facial, ya perlu toh. Daripada apa? Kerja di sini tapi kukulan cek. Itu kan enggak boleh, saudara. Itu di dalam ilmu sopan santun namanya mannerism dalam bahasa Inggris, yang tidak boleh dilakukan di depan pasien. Oke, kita lanjutkan. Ya, dan layanilah tuh. Berarti saudara dan saya lihat, tidak boleh sukses atau gagal menentukan semangat. Tetaplah bersemangat karena saudara dan saya sudah diajar ayat yang kata di atas tadi. Tidak semua bisa diperoleh dengan cepat, dengan mudah. Kadang ada yang lewat tangga, ada yang lewat lompatan. Amin. Nah, jadi tetaplah bersemangat karena banyak orang ketika dia mati semangatnya dia merusak dirinya sendiri. Ya, oke, jadi yang terakhir layanilah Tuhan. Berarti apa, saudara? Alkitab katakan apapun yang kau kerjakan, kerjakanlah seperti untuk saudara. Ya, maaf saya bilang, saya hobi pelihara anjing. Saya punya anjing ada 5, ada Doberman, ada French Bulldog dan lain-lain. Ya, saya banyak harus pergi ke dokter-dokter hewan. Ya, ada banyak dokter hewan yang saya pergi dan saya kecewa. Kenapa? Mereka tidak memberi perhatian yang benar, yang cukup kepada saya punya hewan kesayangan. Akhirnya saya ganti, sampai saya ketemu yang sangat perhatian. Pasiennya begitu banyak ngantri. Di luar, berderet, duduk, rapi. Dia tetap melayani, tidak terburu-buru. Ya, dia bilang ini, kalau begini kemungkinan ini, Bang. Jadi, coba, waktu dikasih makan apa saja dia catat. Oh, kalau ini tidak boleh, ini buat gini. Ini jangan, Pak ya. Ini jangan, ini lebih baik begini. Itu bisa setengah jam lebih. Sementara pasiennya begitu banyak di luar menunggu. Dia melayani dengan profesional, bukan melayani dengan pikir fungsional. Sudah datang, oh ya, ini obatnya sudah ya, sudah. Pasien selanjutnya. Persis seperti ibu itu tadi ya, waktu umur 20 diperiksa seluruhnya sama dokternya. Umur 90 enggak usah, sudah sakit apa, sudah kasih obat, suruh pergi. Itu loh saudara, ya. Kenapa? Ya dokternya ya itulah saudara ya, itu cerita masa lalu. Baik, jadi layanilah, berarti apa? Harus dilayani, dimanusiakan, diwongke. Bisa? Bisa? Tahun 82 saya di Jakarta. Waktu itu saya sakit. Saya pergi ke salah satu rumah sakit daerah yang ada. Ya, daftar toh, bayar. Terus siapa yang meriksa? Perawatnya, sakit apa? Gini, berapa hari? Gini. Selesai, ambil kertasnya, masuk ke dokter. Dokternya cuma baca, ndak periksa, ndak ngomong apapun, cuma baca, langsung kasih resep. Selesai. Sakit saya tidak sembuh. Tambah parah, tambah gemeteran. Paman saya bawa saya, karena itu pagi sekali, dibawa ke klinik terdekat di Pasar Senen. Dokternya seorang ibu, pakaiannya tidak pakaian dokter karena dia lagi turun belanja ke bawah, jadi bajunya dia, baju dokternya dia lepas, dia pakai baju biasa. Saya duduk sama paman saya nunggu, tidak ada, dokternya kok belum datang, sepi. Nah terus ibu itu datang duduk situ juga, lah saya juga bingung ibu. Sudah agak lama baru dia tanya, mau berobat Pak? Iya, loh saya dokternya katanya, loh saya pikir ibu karena tidak pakai baju putihnya itu toh, saudara, kan cirinya dokter pakai baju putih ya, men. Loh kalau pakai baju kalau pakai baju kuning cirinya Golkar, amin. Kalau baju biru cirinya Demokrat, betul saudara. Oke. Nah, terus saya diperiksa, dikasih terus tanya berapa hari sakitnya. Panas turun naik. Oke, baring ditekan sini. Aduh. Saya bilang, "Ini tipes." Oleh dokter yang di situ cuma dikasih vitamin. Kenapa? Yang nanya cuman perawatnya. Sakit apa ini tulis selesai bawa ke dokternya tidak nanya apapun sepatah kata, langsung nulis resep, sudah selesai. Saya pengalaman tahun 82 di Jakarta. Lihat, layanilah Tuhan. Kenapa sekarang saudara? Saya tetap berhubungan sama dokter itu. Walaupun sering saya harus ngantri lama sekali di dokter itu. Dia melayani dengan benar. Dia melayani tidak terburu-buru karena ada pasien sekian banyak menunggu. Dia melayani profesional. Sampai sekarang.
Ya, waktu dia bilang 3 hari lagi Pak ya, habis minumkan obat ini, tolong ya saya dihubungi apa. Oke, 3 hari lagi ternyata masih ada sakit, saudara. Saya hubungi dok, masih ada ini. Langsung dia telepon saya cuma SMS dia telepon. Coba, dia menelpon. Dia bilang, tolong nanti ya, dibawa kotorannya ya ke tempat praktek saya tunggu jam 6. Begitu perhatiannya, saudara. Sekarang udah tidak pindah-pindah lagi. Kenapa? Seperti itulah yang kita harapkan. Bukan sekedar dia pintar bisa ngobati. Betul? Saya tahu. Sudah, kalau sakit ini ngobatnya selesai, pulang. Bukan. Betul, kita manusia. Betul? Nah coba saudara, pergi duduk, tidak ditanya, kasih obat. Ngeri tidak? Saudara pasti mikir, ini dukun merangkap dokter, dokter merangkap dukun. Betul? Mesti kan, tidak ditanya, dibaring. Itu kan secara psikologis, sugestinya membuat dia lebih yakin dah. Daripada, gue sudah tahu, sudah, jangan banyak ngomong. Gitu, ya, itu baik. Jadi melayanilah Tuhan. Jadi lakukanlah semuanya dengan sempurna, sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati. Kita biasanya kendor ketika kenapa? Gaji nggak naik, pangkat nggak naik, kedudukan nggak naik. Biasanya kadang-kadang ada yang kemudian sak maunya sendiri. Alasannya apa? Orang gajian. Saudara, di dalam ilmu manajemen, terutama dalam ilmu tingkah laku yang namanya behavior, orang terlalu banyak menghancurkan dirinya sendiri dengan bersikap yang salah. Sehingga karirnya mati, semua mati. Orang harus punya bersikap yang benar, good attitude, kalau di dalam bahasa Inggris. Makanya saudara, sudah nginep di hotel bintang 1, 2 sama bintang 5, pegawainya beda kelakuannya. Dia sudah dididik benar-benar kalau bintang 5 itu lain. Kalau bintang 1 udah bayar murah, minta baik-baik. Amin. Amin. Kamar minta bersih-bersih, mana bisa. Kalau bintang 5, kita bisa komplain. Saudara, masih saya kerja, banyak saya pecatin. Toko tidak sesuai standar operation, out. Tidak sesuai standar operation, tidak ada mohon maaf. Kita sudah jelas standarnya begini, Anda tidak sesuai standar, silakan out. Kasih surat, ambil di akunting 3 bulan gaji. Itu kalau kami, karena di swasta. Kalau di pemerintahan kan sulit. Mestinya proses ini, badan kepegawaian daerah, dan ruwet lah. Sehingga karena sulit sekali dipecat, sehingga ya kadang-kadang berani. Kalau gampang dipecat, orang takut, saudara. Amin? Oke, jadi selesai sampai di sini. Saya akan intisarikan. Ingat, tidak semua cita-cita bisa dicapai dengan mulus, dengan cepat. Kedua, tidak semua jalan datar kemudian mendaki. Kadang ada datar kemudian masuk jurang dulu, turun terus kemudian baru naik. Ya. Yang ketiga, jangan karena terdorong oleh faktor keadaan ataupun faktor hadiah dan segala macam, tapi oleh dorongan benar-benar dari dalam. Makanya istilahnya melayani dengan hati. Saudara. Terus, yang terakhir, layanilah Tuhan. Kerjakanlah sebaik-baiknya seperti saudara ini melayani Tuhan yang maha sempurna, yang maha baik itu dengan baik. Bisa? Jangan, kalau kelas 3 kamarnya, aduh, biarin kelas 3. Kalau kelas 1 baru kenapa, Bu? Nah, itu standar, enggak boleh begitu. Yang hanya, seperti saya sampaikan beberapa bulan lalu kan, tahun lalu, yang hanya membedakan adalah fasilitas yang dia dapatkan, bukan pelayanan yang dia dapatkan. Ingat. Ya, fasilitasnya saja yang harus berbeda, bukan pelayanan. Ingat itu. Ya, dia bayar berapapun, dia kelas berapapun, pelayanan tetap sama. Hanya kelas sekian kamarnya beda, rame-rame. Amin. Nek satu kentut semua bau. Gitu. Kalau kamarnya sendiri nyaman. Amin. Betul apa ya? Loh, bayarnya karena fasilitas, nggak boleh pelayanan. Oh, kalau kelas 3 dipanggil misalnya perawatnya 20 menit. Gitu. Kalau kelas 1 maksimal 3 menit, nggak boleh. Saudara, semua standar. Baik, sudah selesai, kita mau berdoa. Bapak sudah selesai, hamba sudah selesai. Apa yang kau taruh tadi di hati hamba dalam perjalanan dari Belora kemari. Mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan, katakan kepada anak-anakmu di tempat ini. Hamba akan sampaikan, kalau tidak ada hamba berhenti, kami akan berangkat ke Semarang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Allahku.
Terima kasih Roh Kudus. Amin. Saudara, saya mendengar satu kata, kutil. Kutil. Tahu kan kutil? Nah, saya mau tanya, saya nggak ada lihat yang datang dengan ada kutilnya. Nggak ada dari tadi. Tapi mungkin ada anaknya di rumah, ada siapa keluarganya yang memang punya gangguan kutil yang tidak pernah sembuh sampai hari ini. Adakah orangnya yang tahu siapa yang ada kutilnya? Karena tidak ada, saya lihat ada kutilan. Tapi saya mendengar kata kutil. Ada? Siapa orangnya? Memang ada kutilnya, tidak pernah sembuh sampai hari ini. Oke. Saudara, saya belum pernah ketemu mereka. Ya, loh Pak, kok bisa tahu Pak? Saudara harus tahu. Ya, Tuhan Maha Tahu. Setan juga agak tahu. Makanya kalau dukun punya perewangan dipanggil setan nih, orang ini kenapa? Setan juga bisa tahu. Tapi tidak Maha Tahu. Ya, saudara. Loh kok bisa tahu Pak? Loh, Bapakku di sorga bisa ngomong. Aku punya telinga dibikin oleh Bapakku. Loh, saudara, dulu saudara dan saya dibikinkan telinga oleh Tuhan itu untuk apa sih? Untuk dengar musik. Ya, bukan lah? Dibuat waktu Adam dan Hawa dibikinkan telinga. Waktu Tuhan ciptakan Adam dibikinin telinga untuk apa? Supaya dengar Tuhan suruh apa sama Adam. Toh? Betul? Betul? Betul apa ya? Loh, sebenarnya gitu kan? Pertama telinga diciptakan untuk mendengarkan Tuhan, bukan untuk yang lain. Udah itu baru bisa dengar musik, dengar segala macam, tapi pertama untuk dengar Tuhan. Ya. Makanya kalau saudara jadi tenaga medis, ketemu orang sakit, lebih daripada saudara diagnose dia pakai peralatan paling canggih. Saya ketemu langsung. Di sini mudah keluarnya. Betul Pak. Kok tahu Pak katanya? Nggak pakai rongsen. Nggak pakai wawancara. Kenapa? Keluarnya di mana? Kenapa? Tuhan Maha Tahu. Terus bisa saya enggak gitu Pak? Bisa. Caranya gimana? Kitabnya sama, betul? Buku pelajarannya sama. Baca ulang-ulang sama. Selesai. Nanti Isa. Bisa. Masa Pak? Bisa. Nah, ya, saudara. Baik, sekarang berdiri. Kita mau berdoa. Aku mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, gangguan kulit, ada kutil itu dalam tubuhmu hari ini mulai mengecil, akarnya menjadi mati, dan kutil itu menjadi hilang dari tubuhmu. Mulai hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi kutil yang mengganggu dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus katakan, apa yang tidak ditanam oleh Bapa harus dicabut. Tuhan tidak pernah menanam kutil dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus harus pergi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi Tuhan. Amin. Saudara, saya mendengar kata bengkak. Saya nggak ada lihat datang dengan bengkak-bengkak, semua normal ini. Tapi siapa saudara, entah keluarga, entah kenalan saudara yang ada di sini dan saudara tahu orang itu ada bengkak-bengkak. Nggak tahu masalahnya apa. Ada? Bengkak apa Bu? Saya nggak lihat. Kalau dari sini saya nggak lihat. Kenapa itu? Baik. Kita mau berdoa. Nggak kelihatan karena ketutup tadi sama pakaian. Ya, Tuhan bilang ada bengkak yang harus didoakan. Pertanyaannya, Pak, masa habis didoano sembuh? Firman Tuhan katakan doa orang benar besar kuasanya. Nek orang benar, nek orang hidup ngawur nggak ada kuasanya. Sedangkan firman Tuhan bilang pada saat engkau percaya kepada Dia, engkau dibenarkan. Oke, tegang Bu bagian yang bengkak itu sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mengutuk penyakit pembengkakan itu. Sampai ke akar-akarnya menjadi kering. Dan pembengkakan itu berhenti, tidak bertumbuh membesar, tapi mengecil dan hilang dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang. Mulai detik ini kuasa kesembuhan terjadi, masuk dalam tubuhmu dan menyembuhkan engkau dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik. Saudara, sudah 1:30, saya tidak tahan saudara lebih lama. Kalau kita doa terus bisa sampai jam 6 ya. Tapi kami harus berangkat ke Semarang. Jadi kebetulan hari ini ada yang ulang tahun. Ya. Mohon yang ulang tahun maju ke depan, Ibu Dokter Gigi. Indah. Iya, Manik, mari. Di depan saja, Ibu. Biasanya kan hadiah ulang tahunnya apa?
Dinyanyi, no, happy birthday. Amin. Happy birthday. Bahagia waktu ulang. Nah, sudah ulang tahun? Sebelum ulang tahun? Bahagia terus mestinya. Amin. Nah, sekarang kita akan berdoa, ya, buat Ibu Dokter. Mungkin ada pesan Tuhan, mungkin ada janji Tuhan yang saya tidak tahu. Nanti saya akan sampaikan secara pribadi kepada beliau. Enggak saya sampaikan secara umum. Karena ada hal yang pribadi disampaikan secara pribadi. Tidak boleh depan umum gini. Ya, Bu, ini loh masalah Ibu tentang anu gini. Nah, tidak boleh. Ya, baik. Tuhan terima kasih hari ini anakmu berulang tahun. Kami bersyukur Tuhan sampai dengan saat ini terjadi Ebenezer. Allah menyertai, Allah membela. Dan sampai hari ini Allah melindungi, memberkati dia. Kami mau berdoa sebagai hamba-Mu. Mungkin ada pesan pribadi-Mu Tuhan. Yang akan hamba sampaikan secara pribadi. Mungkin ada janji-Mu di tengah-tengah ulang tahun anakmu sebagai hadiah ulang tahunnya. Mari. Mari. Mari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hamba akan sampaikan nanti secara pribadi. Biar dia tahu di ulang tahunnya Tuhan perhatikan. Di ulang tahunnya Tuhan menyampaikan sesuatu bagi hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan bukan hanya dia bahagia pada saat dia ulang tahun. Tetapi sepanjang hidupnya dikenyangkan dengan kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, nanti tolong habis ibadah tunggu sebentar. Baik, ya. Jadi sampai di sini saudara ibadah kita. Kita akan bertemu lagi bulan Februari karena